Saudaraku yang dirahmati Allah, pernahkah Anda merasa sudah bekerja keras siang dan malam, tapi hasilnya tak seberapa? Pernahkah Anda duduk termenung, memikirkan hutang yang menumpuk, kebutuhan rumah yang terus datang, sementara jalan keluar seolah tertutup rapat? Jangan dulu putus asa, karena Allah sudah menyiapkan sebuah rahasia dalam Al-Quran. Satu surat, satu ayat yang bukan hanya menenangkan hati, tapi juga menjadi penarik rezeki tanpa batas. Hari ini, mari kita ungkap bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'du. Sahabat cahaya surga yang dirahmati Allah, syukur alhamdulillah kita bisa berjumpa lagi di channel ini. Sholawat dan salam selalu dan tetap tercurahkan kepada junjungan kita, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mari para sahabat kita ucapkan atau bisa tuliskan di kolom komentar, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Semoga dengan ucapan atau tulisan sholawat tadi, kita semua diakui sebagai umatnya, sehingga kelak kita mendapatkan pertolongan beliau. Harapan dan doa saya, semoga sahabatku semuanya selalu diberikan kesehatan, dilapangkan rezekinya, diampuni dosa-dosanya, dan dipanjangkan umurnya. Amin ya rabbal alamin. Sahabat cahaya surga yang dirahmati Allah, coba renungkan sejenak. Pernahkah Anda merasa hidup begitu berat? Sudah bekerja keras dari pagi hingga larut malam, namun tabungan tetap saja tipis. Pernahkah engkau merasakan begitu uang masuk ke tangan, hanya sebentar langsung habis untuk kebutuhan hidup yang tiada henti? Kadang, kita menatap langit dan berbisik dalam hati, Ya Allah, kapan semua ini berakhir? Sampai kapan aku harus terus berjuang sendirian? Namun ketahuilah, sahabatku, Allah tidak pernah meninggalkan hambanya. Rezeki bukan semata-mata hasil kerja keras kita. Rezeki adalah anugerah Allah. Allah yang membukakan pintu-pintunya. Allah yang melapangkan jalan-jalannya, bahkan ketika kita merasa semua sudah tertutup. Sahabat yang saya cintai karena Allah, seringkali kita lupa bahwa di dalam Al-Quran, Allah sudah menuliskan rahasia-rahasia besar tentang kehidupan. Di antaranya adalah satu surat, satu ayat yang menjadi penarik rezeki tanpa batas. Sebuah jaminan dari Allah bahwa setiap hamba yang berserah diri, setiap orang yang tetap teguh dalam doa dan keyakinannya akan selalu dicukupkan olehnya. Bayangkan, seekor burung yang keluar dari sarangnya di pagi hari dengan perut kosong, lalu kembali sore hari dengan perut kenyang. Jika burung saja dijamin rezekinya oleh Allah, bagaimana mungkin manusia, makhluk paling mulia yang Allah ciptakan, akan dibiarkan begitu saja? Inilah mengapa kita tidak boleh berputus asa. Kadang kita merasa terlambat, kadang kita merasa usaha kita sia-sia, padahal sesungguhnya Allah sudah menjanjikan rezeki sejak kita dilahirkan ke dunia ini. Tinggal kita, maukah percaya dan mengamalkan janji Allah itu? Sahabat sekalian, sebelum saya sampaikan surat penarik rezeki itu, mari kita sadarkan hati kita terlebih dahulu. Rezeki bukan sekadar harta, rezeki juga bisa berupa kesehatan, keluarga yang taat, anak-anak yang soleh, sahabat yang setia, rumah tangga yang damai. Itulah rezeki yang nilainya jauh lebih tinggi daripada emas dan perak. Namun, jangan salah, Al-Quran juga memberi tuntunan agar pintu rezeki dunia terbuka, agar keberkahan harta mengalir, agar kehidupan terasa ringan. Dan salah satunya ada dalam surat yang insya Allah akan kita bahas bersama sebentar lagi. Maka saya ingin mengajak sahabat sekalian, mari buka hati, mari hadirkan keyakinan, karena apa yang akan kita pelajari bukan sekadar bacaan, melainkan kunci hidup lapang dan berkah. Namun, sebelum kita lanjut, mari kita sama-sama berdoa. Silakan sahabat tuliskan hajat, cita-cita, dan doa. Sahabat di kolom komentar, untuk kita aminkan bersama-sama. Karena bisa kita bayangkan, 40 orang saja yang mengaminkan doa kita, maka insya Allah akan diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin Allahumma amin. Dan untuk yang baru bergabung, silahkan untuk klik tombol like, tombol jempolnya, kemudian subscribe juga, dan aktifkan lonceng notifikasinya, agar ketika channel ini update video terbaru, sahabat semua langsung dapat notifikasinya.
Terima kasih. Semoga Allah balas kebaikan Anda. Sahabat cahaya surga yang dirahmati Allah, setelah kita merenungkan bahwa Allah tidak pernah meninggalkan hambanya, izinkan saya berbagi sebuah kisah nyata. Kisah ini saya ambil dari pengalaman seorang ibu bernama Maryam, seorang single parent yang diuji begitu berat dalam hidupnya. Ibu Maryam ditinggal suaminya sejak anak-anaknya masih kecil. Sejak saat itu, beliau berjuang sendirian. Ia menjahit baju tetangga, berdagang kecil-kecilan di depan rumah, bahkan kadang menerima pekerjaan serabutan apa saja demi mencukupi kebutuhan keluarga. Namun, sahabatku, setiap kali beliau merasa sudah cukup berusaha, selalu saja ada kebutuhan baru yang datang. Hutang menumpuk, anak-anak butuh biaya sekolah, kesehatan menuntut biaya tambahan. Di malam hari ketika anak-anak sudah tidur, ia sering menangis dalam doa panjangnya. Ya Allah, aku sudah berusaha, aku sudah bekerja, tapi kenapa selalu terasa kurang? Sampai kapan ya Rob, aku mampu bertahan? Dalam kelelahan itu, Ibu Maryam akhirnya mendatangi seorang guru agama di lingkungannya. Ia mengadukan semua keluh kesahnya. Sang guru mendengarkan dengan penuh kesabaran, lalu menasihati dengan lembut. Jangan takut miskin, jangan berhenti berdoa. Allah tidak akan membiarkan hambanya yang berserah diri. Ingatlah, setiap anak yang lahir sudah Allah jamin rezekinya. Rezeki bukan kamu yang tentukan, tapi Allah yang memberikannya. Kemudian sang guru mengajarkan satu amalan dari Al-Quran, yaitu membaca surah Al-Isra, ayat 31. Ayat yang menegaskan, dan janganlah kamu membunuh anak-anakmu karena takut miskin. Kamilah yang memberi rezeki kepada mereka dan juga kepadamu. Sesungguhnya membunuh mereka adalah dosa besar. Sejak saat itu, Ibu Maryam bertekad untuk tidak hanya bekerja, tapi juga memperkuat keyakinan hatinya. Ia mulai rutin membaca ayat tersebut setiap selesai salat, khususnya subuh dan isya. Ia mengajarkan anak-anaknya untuk ikut berdoa dan membaca selawat. Dan sahabatku, perlahan, satu persatu jalan keluar mulai terbuka. Dagangan yang dulu sepi mulai ramai. Hutang yang menumpuk sedikit demi sedikit bisa terbayar. Bahkan, yang lebih indah lagi, anak-anaknya tumbuh menjadi anak yang taat dan berbakti. Sahabat, dari sini kita belajar, keberkahan itu bukan hanya datang dalam bentuk uang. Kadang Allah memberi dalam bentuk keluarga yang harmonis, hati yang tenang, anak-anak yang soleh, dan hidup yang penuh ketabahan. Sahabat cahaya surga yang dirahmati Allah, setelah kita mendengar kisah tadi, kini mari kita bahas bagaimana kaifiyah atau tata cara dalam mengamalkan ayat mulia ini, agar benar-benar menjadi sebab terbukanya pintu rezeki kita. Yang pertama, baca setelah sholat fardu. Setelah salam dari sholat fardu, khususnya subuh dan isya, bacalah surah Al-Isra ayat 31. Adapun bacaannya adalah sebagai berikut. Mari sahabat kita sama-sama membacanya. Wala taqtulu auladakum khasyata imlaq, nahnu narzukuhum wa iyyakum, inna qatlahum kana khit'an kabiro. Ulangi ayat ini minimal 7 kali dengan khusyuk dan penuh keyakinan. Kedua, tanamkan keyakinan dalam hati. Saat membaca, hadirkan keyakinan bahwa rezeki kita dan keluarga sudah dijamin Allah. Ucapkan dengan penuh kesadaran, seakan-akan Allah langsung meneguhkan hati kita dengan firman-Nya. Ketiga, amalkan saat hati gelisah atau takut kekurangan. Jika suatu waktu kita merasa takut kekurangan, takut tidak bisa memberi nafkah, atau cemas dengan masa depan, segera baca ayat ini. Bacalah sampai hati menjadi tenang dan keyakinan kembali kuat. Keempat, gabungkan dengan istighfar dan sholawat. Sebelum membaca ayat, perbanyaklah istighfar. Astaghfirullahalazim minimal 33 kali. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang memperbanyak istighfar, niscaya Allah akan memberi jalan keluar dari setiap kesusahan, dan rezeki akan datang dari arah yang tidak pernah disangka-sangka. Hadis riwayat Abu Dawud. Setelah membaca ayat, lanjutkan dengan sholawat. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad minimal 11 kali. Karena istighfar membersihkan dosa yang menghalangi rezeki, sementara selawat membuka pintu berkah dan doa. Yang kelima, lakukan dengan istiqomah.
Amalan ini tidak sekali dua kali langsung terlihat hasilnya. Kuncinya adalah istiqomah, terus dilakukan setiap hari. Semakin sering diamalkan, semakin kuatlah keyakinan dan semakin terbuka pintu-pintu pertolongan Allah. Sahabatku, jika kita istiqomah membaca Al-Isra ayat 31 setelah sholat, ditambah dengan istighfar dan selawat, maka insya Allah rezeki akan mengalir tanpa batas. Bukan hanya uang, tapi juga berupa keberkahan, ketenangan, dan cinta keluarga. Sahabat cahaya surga yang dirahmati Allah, dari awal hingga akhir kita sudah membahas sebuah rahasia besar dari Al-Quran, bahwa rezeki sejatinya bukanlah urusan manusia, melainkan jaminan Allah. Kita hanya diperintahkan untuk berusaha, berdoa, dan yakin penuh kepada janjinya. Surah Al-Isra ayat 31 adalah bukti cinta Allah kepada hambanya. Ayat ini bukan hanya larangan, tapi juga peneguhan hati, bahwa setiap anak, setiap keluarga, setiap hamba sudah Allah siapkan rezekinya. Maka jangan pernah takut miskin, jangan pernah berputus asa. Selama kita berpegang teguh pada Allah, pintu-pintu rezeki akan terbuka. Mari kita resapi bersama. Rezeki bukan hanya harta, rezeki juga bisa berupa kesehatan, anak-anak yang soleh, keluarga yang penuh kasih sayang, dan hati yang tenang. Inilah rezeki yang tidak bisa dibeli dengan emas dan perak. Sahabatku, sebelum kita akhiri, mari kita panjatkan doa bersama-sama kepada Allah. Ya Allah, ampunilah dosa-dosa kami dan orang tua kami. Ya Allah, lapangkanlah hati kami di tengah kesempitan hidup. Ya Allah, bukakanlah pintu rezeki dari arah yang tidak pernah kami sangka. Ya Allah, jadikan anak-anak kami generasi yang soleh, penuh iman dan takwa. Ya Allah, berkahilah keluarga kami dengan cinta, keberkahan, dan kecukupan-Mu. Amin ya Rabbal Alamin. Sahabat yang dirahmati Allah, jangan lupa untuk menekan tombol like sebagai bentuk dukungan. Tekan tombol subscribe agar kita terus belajar bersama di jalan Allah. Bagikan video ini supaya lebih banyak orang merasakan manfaatnya. Dan tuliskan sholawat di kolom komentar agar menjadi amal jariah yang terus mengalir pahalanya hingga hari kiamat. Akhir kata, semoga Allah menjaga kita semua, mengangkat derajat kita, dan melapangkan rezeki dunia dan akhirat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.